Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anita Sari dan Suranti akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kamera. Akan lebih tepatnya yaitu konsep fisika yang digunakan pada sebuah kamera. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep fisika yang digunakan. Yang pertama yaitu difraksi cahaya, yang kedua gelombang cahaya, dan yang ketiga adalah pemantulan dan pembiasan pada lensa. Nah, untuk pembentukan bayangan pada kamera, lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Diafragma mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturnya. Jadi, lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan yang nyata. Jadi, lensa di sebelah sini itu membentuk bayangan yang nyata dan terbalik. Sudah terdapat pada gambar, ini objeknya dan ini bayangannya. Kemudian, diafragma yang terdapat pada di sini, lebih tepatnya di sini, itu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturnya. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang lensa. Nah, untuk lensa ini bayangan real dibentuk oleh cahaya yang bergerak melalui sebuah lensa cembung. Sifat bayangan real ini bervariasi bergantung pada bagaimana cahaya yang bergerak melalui lensa. Nah, sudut datang berkas cahaya yang masuk ke dalam lensa dan struktur lensa. Jadi, berkas cahaya yang berasal dari titik-titik pensil akan memasuki lensa dengan sudut yang lancip. Jika pensil lebih dekat ke lensa dan berkas cahaya tersebut akan memasuki lensa dengan sudut yang lebih tumpul, maka lensa harus digerakkan menjauhi pensil. Tetapi secara umum, lensa hanya akan membelokkan berkas cahaya sampai mencapai sebuah derajat pembelokan total. Jadi, kalau dia sudutnya tidak pas, maka bayangannya akan blur atau tidak fokus. Jadi itu yang membuat kamera biasanya hasil gambarnya tidak sempurna. Nah, ini yang akan saya jelaskan tadi, yaitu tentang aperture. Aperture ini terdapat pada bagian diafragma kamera. Kemudian aperture ini biasanya digunakan untuk mengatur kualitas dari gambar yang akan kita ambil. Jadi, aperture ini adalah ukuran seberapa besar lensa terbuka saat kita mengambil foto. Saat kita memencet tombol shutter yang biasanya kita gunakan untuk mengambil gambar, itu maka lubang di depan sensor kamera akan membuka. Besarnya lubang ini tergantung dari pengaturan aperturnya pada kamera. Semakin besar lubang terbuka, maka semakin banyak pula cahaya yang bisa masuk ke sensor. Aperture ini dinyatakan dalam satuan f-stop. Nah, f-stop ini akan membuka lensa sesuai dengan angkanya. Jadi bisa dilihat dalam gambar, semakin besar f-stopnya, maka lubang pada aperturnya akan semakin kecil. Aperture ini sangat berfungsi sekali untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Nah, untuk cara kerja dari kameranya sendiri, itu prinsip kerjanya mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Nah,
Mirip dengan lensa mata pada mata kita, kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai tempat bayangan, mirip dengan retina pada mata kita yang menangkap bayangan yang disalurkan ke otak. Maka, jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi pada kamera, pengaturan bayangan agar jatuh tepat pada film dilakukan dengan cara menggerakkan si lensa tadi, dijauhkan atau didekatkan. Jadi, itu yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suranti. Kepadanya dipersilahkan.